Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, selamat datang kembali di channel Sahabat Pendidikan. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah membagikan daftar nilai satu semester yang bisa diisi secara otomatis, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Kemudian di situ ada subscriber yang bertanya bagaimana cara mengeditnya. Ini videonya nanti yang saya maksud bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Maaf, Pak, nggak bisa edit. Editnya gimana? Tolong kirim linknya dong. Linknya nanti di deskripsi ya. Kemudian ada yang bertanya juga, kalau mau ubah identitas kelasnya gimana, Bang? Nah, sekarang di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengeditnya. Kita lihat dulu, ini yang saya warnai-warnai ini. Ini sebenarnya tidak perlu diisi manual, ini bisa terisi secara otomatis. Kemudian nanti silakan dibaca catatan di sini. Kemudian di bawah ini nanti juga ada isi otomatis. Ketika diisi nama gurunya, maka akan muncul NIP-nya. Ini bagaimana cara mengedit semuanya. Yang pertama, kita mulai edit kelas. Kita edit kelasnya. Ini sudah kita atur otomatis. Jika ingin menyesuaikan sesuai dengan keperluan di sekolah, silahkan. Ini kita pakai menu drop down list. Drop down list yang ada di bagian data. Di bagian data atau di menu data ini. Sekarang saya akan buat dari awal. Sehingga saya hapus dulu ini yang sudah dibuat otomatis ini. Saya hapus dulu dengan cara data validation, kemudian di sini di data validation lalu saya clear dulu. Saya kembalikan ke normal. Maka di sini sudah tidak otomatis dulu. Kemudian di KKM, mohon maaf di rasio, kalau rasio ini diisi secara manual. Rasio ini artinya perbandingan antara nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan untuk menentukan nilai akhir. Nanti ini ngeling ke sini. Jadi berapa persen atau persentase nilai pengetahuan yang diambil untuk menjadi nilai akhir. Kemudian berapa persen nilai keterampilan yang diambil sebagai nilai akhir. Nanti di sini ditulis misalnya 70% 70% saja. Di sini misal 30, maka 30 saja. Bagaimana supaya dua-duanya ini menjadi 100%. Silahkan disesuaikan. Kemudian KKM. KKM ini kita isi menggunakan rumus VLOOKUP yang acuannya berasal dari mata pelajaran. Kalau nanti mata pelajarannya apa, maka dia akan berubah secara otomatis. Nah, sedangkan mata pelajaran ini kita buat seperti tadi, secara menggunakan data validation. Saya nonaktifkan dulu, data validation-nya kita clear, sehingga normal. Kemudian begitu juga yang di bawah ini, saya clear dulu, sehingga nanti kita buat dari awal. Kita clear sudah seperti itu. Kemudian ini juga kita hapus rumusnya. Jadi kita buat ulang. Ini juga kita hapus rumusnya. Nanti kita buat ulang. Yang nilai tugas, kemudian ulangan harian ini bobotnya ini menentukan berapa besar pengaruh penilaian ini terhadap nilai akhir, berapa proporsinya. Ini untuk menentukan proporsi bobot ini silahkan diisi nanti berapa bobotnya. Kalau nilai tugas yang lebih besar mempengaruhi nilai akhir, maka berikan bobot yang lebih besar. Begitu seterusnya. Kalau memang tidak pakai bobot atau sama rata, nanti bobotnya,
maka silahkan isi 1, 1, 1, 1, sehingga nanti proporsinya menjadi sama. Baik, kita lanjutkan di bagaimana mengisi kelas secara otomatis. Sahabat sekalian, sebenarnya di sini kita harus mempunyai sel untuk membantu atau untuk menyimpan data ini nantinya, sehingga di sini sebenarnya ada mohon maaf, ada ini sheet. Mohon maaf, ini tadi sheet maksud saya. Jadi di sini ada sheet yang kita sembunyikan sebagai sumber datanya. Itu tadi sudah kita hide, sekarang kita unhide, kita tampilkan. Nah, ini dia. Sebenarnya ada data, ada sheet yang kita sembunyikan di sini. Nanti bisa kita tutup ya. Nah, ini dia sumber data yang kita gunakan untuk mengisi yang ini secara otomatis. Kemudian kita lanjut saja. Ini tadi ada kelas, ini nama guru dan NIP-nya. Kita taruh saja NIP. Ini NIP-nya. Kemudian ada mata pelajaran dan KKM. Ini data yang kita butuhkan. Kita lanjut. Sekarang bagaimana cara menghubungkannya di kelas? Kelas tadi untuk membuat menu drop down list, kita masuk ke menu data, kemudian data validation, kemudian lagi data validation, kemudian di sini ada menu setting, selanjutnya ada allow ini kita pilih list, kemudian ini kita biarkan tercentang-centang, selanjutnya kita di short ini data sumber. Mana sumbernya list ini? Yaitu di data. Kita klik tadi yang situ, kemudian ke data. Yang menjadi sumbernya adalah yang ini. Ingat, pastikan yang kelasnya saja, jangan ikut nomornya. Sampai di sini. Kemudian kita enter ya. Tapi pastikan di sini dulu ada sel yang kita buat kosong, sehingga nanti kalau kita ingin kosongkan, bisa kita pilih data yang kosong ini. Kemudian setelah itu kita enter, lalu kita OK. Maka di sini sudah muncul panahnya, menu panahnya. Tinggal kita pilih. Tuh. Selanjutnya ini KKM belakangan, kita ke mata pelajaran lagi. Mata pelajaran ini sama menggunakan drop down list, sama dengan yang tadi prosesnya data validation, kemudian list, kemudian shotnya. Shotnya di mana? Data sumbernya, yaitu mata pelajaran. Maka mata pelajaran itu kolom yang ini. Mulai dari yang kosong ini sampai ke bawah. Lalu kita enter, lalu kita OK. Maka di sini sudah muncul nama-nama mata pelajarannya. Lanjut, kita sekarang ke KKM. Bagaimana menghubungkan ini ketika mata pelajarannya berubah, maka KKM-nya berubah sesuai dengan data sumbernya. Di sini KKM, kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Jadi, untuk mencari data tersebut atau menghubungkannya, kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kemudian buka kurung, ini ada petunjuknya tinggal diikuti saja. Look up value, mana data atau nilai yang menjadi sasarannya atau yang menjadi acuan, kolom mana? Yang ini ketika berubah di situ mata pelajarannya, maka KKM-nya nanti menyesuaikan. Kemudian titik koma, tabel array-nya, tabel yang diacu yang mana? Yang di sini, ya, yang tadi kita mau KKM. Mata pelajaran mengacu, KKM mengacu mata pelajaran. Kita blok mulai dari sini, terus ke bawah. Lalu selanjutnya kita lanjutkan rumusnya di sini. Mohon maaf, ini dia berubah. Kita ulang dulu. Kita ulang dari situ sampai sini. Kemudian setelah itu kita biarkan begitu. Lalu kita ketikkan lagi titik koma.
Kemudian tadi ini kita ikuti pilot sudah, kolom indeks. Data yang kita ingin tampilkan berada di kolom mana dari yang kita blok tadi. Ada dua kolom yang kita blok tadi. KKM ini di kolom kemana? Di kolom mana dari yang kita blok tadi? Ada dua kolom yang kita blok. Kolom satu berisi mata pelajaran, kolom kedua berisi KKM-nya. Maka karena KKM yang ingin kita munculkan, maka KKM berada di kolom kedua. Kemudian kita titik koma lagi. Yang terakhir kita ketikkan atau kita pilih ini, yang ini ada true, ada false, kita pilih yang false. Bisa kita ketik manual atau bisa kita pilih yang sudah muncul ini. Kita klik 2 kali. Oke, sudah seperti itu. Ini masih berada di data sumber ya, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai baru kita enter. Yang terakhir adalah kita tekan shift lalu kita tutup kurung. Maka sudah seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang apakah sudah muncul atau belum. Nah, maka sudah muncul dia KKM-nya mengikuti mata pelajaran. Lanjut ke bawah. Terus misalnya kita ingin melihat perbedaan. Nah, begitu teman-teman atau sahabat sekalian, ini sudah berubah. Lanjut, kita lanjutkan ke sini. Ini hanya untuk mengingatkan saja lagi prosesnya sama seperti yang tadi. Kalau ini kita pakai data validation, yaitu nama gurunya. Kita pakai list, lalu short, lalu nama guru. Nama guru ingat mulai dari yang kosong ya. Kita sengaja kita kosongkan satu. Kemudian kita enter. Maka ini sudah muncul di sini. Lalu apa namanya NIP-nya? Bagaimana NIP-nya? Kita taruh di sini. Kemudian pakai VLOOKUP seperti tadi, VLOOKUP, buka kurung. Yang mana yang menjadi acuannya, kolom yang ini, apabila nanti berubah di situ, maka di kolom NIP ini akan berubah sesuai dengan nama yang ada di sel tersebut. Kemudian buka kurung, tabel array-nya di mana? Di sini. Yang NIP ya, yang nama guru sama NIP-nya. Kita blok ke bawah. Sampai di sini. Lalu masih tetap di sini, kita langsung ketikkan titik koma. Kemudian kolom indeks. Kolom indeks ini berada di mana tadi dari yang kita blok? Kolom keberapa? Kolom kedua. NIP-nya di kolom kedua. Lalu titik koma, kemudian false. Bisa kita ketik atau bisa kita pilih di sini. False. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Kita lihat sekarang. Apakah berubah? Nah, nama atau NIP mengikuti nama yang ada di sel yang sudah kita tentukan. Contohnya misal NIP-nya saya, maka akan muncul. Ini benar NIP saya sesuai dengan data sumber yang sudah kita tentukan. Baik sahabat sekalian, itu dia cara mengubahnya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya jumlah kelasnya masih sama atau masih bisa masuk di sini, silakan tinggal dimasukkan saja kelasnya. Kemudian kalau nama guru atau jumlah gurunya masih sesuai, tinggal diganti saja. Begitu juga mata pelajaran. Tapi kalau ada lebih dari ini, maka sahabat sekalian bisa membuat dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke, sahabat sekalian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Silahkan untuk mendukung channel ini. Sahabat sekalian bisa subscribe. Jika ada pertanyaan, kembali lagi saya ingatkan, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.